Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Nasiti Lestari. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan analis Indo Premier Sekuritas Mino. Selamat pagi, Mas Mino. Selamat pagi Mbak Nasiti. Bagaimana pergerakan IHSG untuk hari ini? Ya, kalau untuk hari ini sendiri kita prediksikan indeks akan bergerak bervariasi ya, cenderung melemah dengan support di 6.080, resist di 6.230 karena memang kalau kita lihat dari eksternal sentimennya masih cukup negatif, tapi hari ini ada kabar bahwa vaksin Sinovac yang berubah bahan baku itu nanti akan tiba ya. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu sentimen positif di pasar gitu Mbak. Untuk sentimen globalnya ya, termasuk juga penggunaan Sinovac untuk anak usia 3 tahun ya, itu membawa sentimen positif? Ya, harusnya memang semakin banyak orang yang divaksin ya, artinya tadi misalnya umur 3 tahun itu bisa divaksin, ini tentunya menjadi sesuatu yang positif gitu. Karena harapannya kan kalau misalnya nanti semua orang divaksin, terus terbentuk herd immunity, artinya ya pandemi ini bisa diakhiri dan tentunya ekonomi akan recovery. Tapi kok seolah kontradiktif ya Mas Mino, kalau kita lihat kan sepanjang pekan ini IHSG terus ditutup melemah. Bahkan kalau dihitung sampai hari Rabu kemarin pelemahannya sudah sampai berapa, 200 poin? Ya betul, memang kalau kita perhatikan ya selama sepekan terakhir memang indeks itu cenderung melemah. Ini lebih karena faktor eksternal ya Mbak, yaitu terkait dengan di US sendiri itu pelemahan saham teknologi karena yang pertama karena yield ya, kemudian di Eropa memang kasus COVID-nya meningkat, ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya. Baik. Itu yang membuat market kita di pekan ini agak susah untuk bergerak positif. Ya, kalau untuk dalam negeri Mas Mino, apakah rencana pemerintah untuk impor 1 juta ton beras itu berimbas terhadap IHSG? Kalau untuk itu menurut saya tidak akan berpengaruh ya, karena kan pertama ya itu lebih kepada apa ya namanya, bukan sesuatu yang berpengaruh signifikan kepada ekonomi kita gitu. Artinya itu kan lebih kepada urusan cadangan pangan kita kan. Jadi saya pikir itu tidak akan terlalu berpengaruh negatif. Negatif. Baik, hari ini akan ada RUPS tahunan untuk Bank BRI. Bagaimana kinerja Bank BRI kalau Anda lihat di tengah pandemi? Ya, kalau kita lihat kinerjanya memang di tahun lalu bukan agak tertekan ya, tapi tahun ini tentunya jauh lebih optimis, apalagi ke depan kan ada juga rencana untuk holding dengan PNM kemudian dengan Pegadaian. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat positif untuk BRI. Nah, kalau kita melihat kan kemarin Bank Mandiri bagi dividennya juga cukup besar, Bank BRI juga kemungkinan dividen payout ratio juga mungkin akan mengikuti gitu. Jadi mungkin akan menjadi sesuatu yang positif juga Mbak untuk BRI. Baik, dari sisi RUPS tersebut. Baik, jadi kalau dari sisi dividen, saham yang Anda rekomendasikan apa saja? Ya, kalau biasanya kan sebenarnya kalau untuk kalau untuk emiten BUMN ya itu dividen payout ratio-nya kan kisarannya 30% kan. Tapi kemarin Mandiri kan cukup besar jauh di atas itu gitu. Nah, dan kalau melihat keseragaman itu harusnya emiten-emiten BUMN ini bisa menjadi salah satu pilihan juga ya, terutama terkait dengan pembagian dividen tersebut. Walaupun secara historikal sebenarnya ada beberapa emiten yang bagi dividennya cukup besar, misalnya kayak emiten sektor konsumer, misalnya kayak Unilever, kemudian kayak Gudang Garam, gitu Mbak. Baik, untuk saham BRI sendiri apakah layak untuk kita koleksi mulai hari ini misalnya, dan berapa di level belinya di level berapa? Ya, kalau untuk kita sendiri sebenarnya untuk BRI ya itu kita masih merekomendasikan buy ya untuk tahun ini, karena tadi pertama tahun ini tentunya menjadi tahun harapan ekonomi akan recovery, kemudian kredit perbankan akan tumbuh, NIM stabil dengan NPL-nya juga membaik ya. Untuk BRI tahun ini kita target di 5.600 dengan rekomendasi buy ya.
Dan saya pikir untuk saat ini level-level di mana kalau teman-teman untuk invest itu bisa mulai cicil beli sih kalau menurut saya. Kalau tadi kita lihat harganya masih di 4.600-an ya. Ya. Baik. Jadi memang kalau untuk invest dengan harapan bahwa tahun ini kinerjanya akan kembali pulih ya, tentunya ini menjadi kesempatan ya buat teman-teman yang mau invest di BRI. Baik, saham perbankan lainnya apa saja yang Anda rekomendasikan, Mas Mino? Kalau untuk invest ya bukan untuk trading, kita sebenarnya untuk big cap semuanya kita rekomendasikan buy, misal kayak BNI, kemudian BNI kita target di 8.000, kemudian BTN di 2350, Bank Mandiri di 8.000, kemudian BCA di 40.000. Jadi kita view-nya sangat positif untuk perbankan di tahun ini. Baik, kita akan menghadapi Ramadan sebentar lagi bulan depan ya. Apakah hal itu akan menjadi sentimen positif untuk saham-saham di sektor consumer misalnya atau retail? Harusnya menjadi sesuatu yang positif ya. Cuma masalahnya adalah ini masih tergantung dari progres vaksinasi kita sih. Jadi kalau misalnya apalagi kalau retail kan tergantung dari orang apakah udah mulai ke mall untuk belanja atau tidak gitu kan. Nah, secara umum sebenarnya cukup positif ya sentimen dari momen Lebaran ini. Bahkan biasanya kan memang momen-momen Lebaran ini bisa boleh dibilang menjadi momen panen untuk emiten-emiten sektor retail gitu, Mbak. Boleh dibilang atau tidak boleh dibilang? Ya dibilang memang momen Lebaran ini adalah masa-masa di mana biasanya emiten retail itu membukukan penjualan yang signifikan gitu. Ya, terlepas dari musim pandemi atau tidak gitu ya, karena belajar dari pengalaman tahun lalu juga rasanya itu masih terjadi ya, masih bagus ya. Ya. Apalagi kan tahun ini mudik maksudnya diperbolehkan kan. Artinya mungkin suasananya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, kita ke CPO, Mas Mino. CPO ini juga terus melampaui harga tertinggi. Untuk saham-saham sektor CPO seperti apa Anda lihat? Ya, kalau untuk emiten sektor CPO kita juga melihatnya cukup positif ya. Karena tadi harga CPO saat ini kan bergerak di level 4.000-an ya. Artinya ini kalau berkaca dari tahun lalu kan harga CPO belum sampai ke level ke level 4.000, dan kalau kita lihat kinerja emiten-emiten di sektor ini sangat positif gitu. Nah, di tahun ini kita juga view-nya untuk CPO masih cukup positif. Jadi tentunya kita merekomendasikan juga untuk sektor ini gitu. Baik, terakhir Mas Miko, target IHSG untuk hari ini berapa? Tadi ya, untuk rentang supportnya ada di 6.080, resistnya di 6.230. Baik, terima kasih Mas Mino telah bersama kami pagi ini. Pemirsa, demikian tadi analis dari Indo Premier, Mino.